Mantap juga. Mantap juga. Halo Skibidi Sigma. Kami dari kelompok 2 dari kelas 99 dan kami hari ini akan menjelaskan tentang DPR. Kelompok kita terdiri dari ting jebret. Bang. Ya, kenapa? Bang, sejarah DPR itu apa, Bang? Sejarah DPR RI atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dimulai dari pembentukan Komite Nasional Pusat atau KNIP pada 29 Agustus 1945. KNIP diresmikan oleh Presiden di Gedung Kesenian Pasar Baru, Jakarta. KNIP dianggap sebagai cikal bakal badan legislatif di Indonesia. Berikut adalah beberapa peristiwa penting dalam sejarah DPR RI. 1. Republik Indonesia Serikat atau RIS. Pada masa RIS, DPR beranggotakan 146 orang, sedangkan Senat beranggotakan 32 orang. DPR memiliki hak budget inisiatif, amandemen, dan wewenang untuk menyusun rancangan undang-undang atau RUU bersama pemerintah. 2. Pemilu 1955. DPR yang terpilih dalam pemilu 1955 beranggotakan 272 orang. 3. Dekret Presiden 1959. DPR yang terbentuk berdasarkan Dekret Presiden 1959 beranggotakan 262 orang. 4. DPR gotong royong. DPR gotong royong terbentuk setelah peristiwa G30S PKI. Sejarah DPR RI dimulai sejak dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP oleh Presiden pada tanggal 29 Agustus 1945, 12 hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Gedung Kesenian Pasar Baru, Jakarta. Tanggal peresmian KNIP 29 Agustus 1945 dijadikan sebagai tanggal dan hari lahir DPR RI. Oh, kalau tugas dan fungsinya dari komisi-komisi mereka apa aja, Bang? Kau tahu? Nah, jadi fungsi dan tugas DPR. Sebagai lembaga negara, DPR memiliki fungsi khusus yang dijelaskan pada pasal 20A ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Selain memiliki fungsi khusus, DPR juga memiliki tugas yang harus dijalankan. Pembahasan mengenai tugas DPR ini selaras dengan yang dibahas dalam buku berjudul Hukum Tata Negara dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia yang disusun oleh Ni Ketut Sari Andayani. Dikutip dari buku tersebut, kekuasaan dan kewenangan DPR berdasarkan UUD 1945 dalam ketentuan hubungan kelembagaan dengan Presiden untuk melaksanakan hubungan fungsional terdapat tiga hal pokok tugas DPR, yaitu melaksanakan fungsi legislasi, melaksanakan fungsi anggaran atau rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN), melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan pasal 20A ayat 1. Kalau komisinya ada apa aja, Bang? Tugas mereka ngapain aja? Manfaatnya apa aja? Mereka ngapain? Mau tahu? Berapa pimpinan DPR RI? Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terdiri atas 1 orang ketua dan 4 orang wakil ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR. Nah, komisi terdapat 13, yaitu Komisi 1, mengawasi dan membahas masalah terkait dengan pertahanan negara, hubungan luar negeri, komunikasi dan informatika, serta keamanan negara. Komisi 2, mengawasi dan membahas masalah dalam negeri, pemerintahan daerah, otonomi daerah, serta reformasi birokrasi. Komisi 3,
membahas dan mengawasi masalah hukum, peradilan, hak asasi manusia, dan keamanan. Komisi 4 mengawasi dan membahas masalah yang berkaitan dengan pertanian, perikanan, kehutanan, dan pangan. Komisi 5 membahas dan mengawasi kebijakan yang berkaitan dengan infrastruktur, perhubungan, serta pembangunan sarana dan prasarana transportasi di Indonesia. Komisi 6 mengawasi dan membahas masalah yang terkait dengan perdagangan, industri, investasi, koperasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Lah, 7-13-nya mana, Mbak? Oh, mau 7-13-nya. Jadi, Komisi ke-7 membahas dan mengawasi masalah terkait dengan energi, sumber daya alam, dan riset dan teknologi, serta lingkungan hidup. Komisi ke-8 mengawasi dan membahas masalah terkait agama, sosial, serta pemberdayaan manusia. Komisi ke-9 membahas dan mengawasi kebijakan terkait kesehatan, ketenagakerjaan, serta kependudukan. Komisi 10 mengawasi dan membahas masalah terkait pendidikan, kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Komisi ke-11 membahas dan mengawasi kebijakan terkait dengan keuangan negara, perbankan, perekonomian nasional, dan serta perencanaan pembangunan. Komisi 12 mengawasi dan membahas masalah terkait dengan pembangunan daerah tertinggal, transmigrasi, serta koperasi. Komisi ke-13 membahas masalah terkait pemuda, olahraga, dan pemberdayaan generasi muda. Lantas, bagaimana mekanisme pemilihan DPR, Bang? Mau tahu? Aku. Jadi, pimpinan DPR itu berjumlah 5 orang yang terdiri atas 1 orang ketua DPR RI dan 4 orang wakil ketua yang berasal dari parpol dengan perolehan kursi terbanyak. Ketentuan untuk memilih pimpinan DPR diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD atau yang dikenal sebagai UU MD 3. Kelima pimpinan tersebut dipilih dalam satu paket yang bersifat tetap dan dalam satu periode jabatan melalui musyawarah mufakat dalam sidang paripurna. Partai politik dengan perolehan kursi terbanyak di Pileg berhak mendapatkan posisi sebagai ketua DPR RI, yaitu Partai PDI Perjuangan. Sementara parpol yang mendapat kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat, dan kelima berhak mendapatkan jabatan wakil ketua DPR. 4 partai politik yang berhasil mengekor PDIP dan berhak mencalonkan wakil ketua DPR adalah Partai Golkar, Gerindra, PKB, dan Partai Nasdem. Adapun selama pimpinan DPR RI belum terbentuk, maka sidang akan dipimpin oleh pimpinan sementara. Terus? Ya udah. Ya, udah. Cut. Tangannya gerak-gerak. Nah, jadi fungsi dan tahap apa? Kita. Lah, 7-13-nya kemana? Udah ngomong. Dan transmigrasi serta koperasi. Komisi ke-13, ke-13. 13. Mana